Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau saya bertanya kepada Anda pagi hari ini, apakah Anda bahagia? Pasti akan dengan spontan Anda bisa menjawab, oh saya bahagia. Kalau di gereja ya seringkali, apa kabar? Ada yang worship leader bertanya, apa kabar? Pasti jawabannya luar biasa. Atau jawabannya super gitu ya. Hidupku luar biasa, hidupku dahsyat. Tetapi sebetulnya saudaraku, dari kejujuran tanpa klise kata-kata, bahagia gak? Sukacita gak? Atau Anda punya keriangan di dalam hidup gak? Enggak kan? Itu yang harus kita jujur, kita saudaraku, kita mau sadari saudaraku. Kenapa? Karena kita di hidup ini dipenuhi dengan beban. Karena kita hidup penuh dengan beban dan banyak beban. Beban ini terjadi bukan karena persoalan-persoalan berat saja. Bukan karena masalah-masalah rumit saja. Bukan masalah-masalah yang sukar, yang menyusahkan hati. Melainkan bisa apapun yang mengunci dirimu dan diriku yang akhirnya kita overthinking di situ dan akhirnya tidak membuat kita bahagia. Dan tahukah saudaraku, kalau kau dan saya hidup di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan, karena hal-hal tentang dunia atau fasilitas dunia, maka kita itu terbelenggu sebetulnya. Kita orang yang tidak merdeka dan terikat. Maka saya mau katakan, harta dunia, bebas dari masalah dunia itu pun tidak menjamin seseorang bahagia. Kebahagiaan seseorang itu sebetulnya di dalam Tuhan. Itu yang tidak bisa ditawar. Makanya selalu saya ingatkan bahwa kalau kita dimiliki dan memiliki Dia, Tuhan itu, kita akan memiliki kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan. Maka kalau orang-orang yang hidupnya hanya dibahagiakan oleh fasilitas dunia, pasti mereka tidak punya kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Karena jelas terang tidak bisa dipersatukan dengan gelap. Dan orang memang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dia harus memilih sukacita dari manusia atau dari Tuhan atau dari dunia ini. Dia harus memilih. Karena seseorang yang hanya memiliki kesenangan dari dunia dan tidak punya sukacita dari Tuhan, dia bisa menikmati semaksimal mungkin kebahagiaan dan kesenangan dari dunia ini. Betul, tetapi dia tidak bisa menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan yang seperti firman Tuhan katakan melampaui segala akal. Itu gak bisa. Karena mereka hanya melihat dari apa yang dia lihat, menggunakan kacamata dunia yang tidak seperti orang-orang lain yang mengenakan kacamata ilahi, kacamata iman yang jauh memandang yang belum dia lihat. Nah, saudaraku, ini sebenarnya sulit atau tidak bisa dijelaskan kalau Anda belum mengalaminya. Tetapi walaupun tidak mengalami, kalau Anda rendah hati mau mendengarkan, Anda bisa paling tidak mengerti dan Roh Kudus akan menolong dirimu bahwa ada sukacita yang bersifat adikodrati di luar kodrat. Ini sukacita yang bisa dikatakan transempiris atau di luar pengalaman. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Saudaraku, sukacita seseorang karena menjadi pemimpin, punya posisi, punya kehormatan, punya panggung yang tinggi, itu dapat jadi berhala dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu pasti akan membuat kita semua itu bisa menikmati tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Tetapi menjadi pemimpin yang dihormati manusia itu bukan landasan atau sumber sukacita kita. Maka oleh belas kasihan anugerah Tuhan, seiring dengan perjalanan waktu, kita pasti bisa lebih mengerti akan hal ini. Paham ya saudaraku? Jadi sukacita seseorang menjadi orang yang dihormati, jadi pemimpin apa, itu sukacitanya bukan karena dihormati orangnya, tetapi sukacitanya ketika aku bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa aku lakukan dalam hari-hari hidup. Karena sukacitanya adalah melihat senyum Tuhan. Sehingga kalimat Tuhan, aku rela melepaskan semua keinginanku, semua hasrat dalam diriku ini terjadi, baru bisa dijalani dengan konkret. Lebih nyata, lebih penuh, sampai Tuhan memenuhi bejana hatimu dan hatiku dengan gairah surgawi itu. Dan ini merupakan fakta yang harus terjadi dan harus berlangsung dalam hidupmu dan hidupku. Dan kita benar-benar bisa mengalaminya, saudaraku. Inilah dimensi hidup kekristenan yang sejati. Tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata atau kalimat. Kalaupun bisa, sangat terbatas. Maka penjelasan definisi-definisi mengenai hal ini, saudaraku, sangatlah terbatas. Karena hal ini merupakan fakta yang harus dialami oleh seseorang itu secara pribadi. Sukacita, damai sejahtera Tuhan yang dikatakan, kutinggalkan bagimu, itu tidak bisa dirumuskan dalam simbol kalimat atau kata, tapi harus dialami oleh orang itu. Jika bandingkan peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego dengan orang-orang Kristen mula-mula, maka kita dapat menemukan perbedaan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan menolong. Kalau tidak, kami tetap percaya. Perlu ditegaskan saudaraku di sini bahwa Allah bukan tidak sanggup membebaskan mereka dari dapur api, tapi Allah tidak menolong. Jadi ketika api dipanaskan 7 kali lipat, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Tidak ada satu helai rambut pun terbakar. Bahkan ada sosok lain di dapur perapian itu. Sehingga mereka bertanya, siapa orang itu? Tapi beda dengan Kristen mula-mula. Waktu mereka dibakar, mereka mati beneran, saudaraku. Mereka terbakar gosong mati, saudaraku. Tidak ada pendampingan. Tidak ada mujizat. Tidak ada pertolongan dalam bentuk fisik. Seperti Tuhan Yesus juga di kayu salib. Bapa tidak melewatkan cawan penderitaannya. Bahkan sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi Yesus tetap mempercayai Bapa. Dia serahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Bagi engkau dan saya hari ini, saudaraku, yang percaya kepada Tuhan, kita pun harus berani mengosongkan bejana jiwa tanpa ragu. Jangan berpikir nanti jadi kurang bahagia, kurang nikmati hidup, menjadi tidak wajar di mata manusia. Kalau kita menolak atau menundanya, maka sampai mati kita tidak akan pernah mengalami hidup yang mengosongkan diri dari hasrat-hasrat pribadi kita, saudaraku. Kita tuh kebanyakan mau, kebanyakan keinginan, betul gak? Makanya beberapa waktu ini saya berkhotbah tentang obsesi. Obsesi hidupmu apa? Dan sebagian besar obsesi hidup manusia itu dikuasai tentang dunia. Tapi kalau obsesi hidupmu tentang Tuhan, maka engkau akan tahu bagaimana engkau membawa dirimu untuk semakin siap menjadi alat Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya mengosongkan diri dari segala hasrat keinginan diri. Itu baru kita bisa berprinsip seperti Yesus berprinsip. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka hari ini lihat hidup kita, bahagia gak? Kalau kau punya Tuhan, obsesimu Tuhan, obsesimu melakukan kehendak Allah,
apapun dan berapapun dan siapapun yang ada di sampingmu, yang ada di tanganmu, kau tetap akan berkata, terima kasih Tuhan, aku bahagia dengan hidupku. Aku bersyukur dengan semuanya ini. Karena aku tahu yang mempersulit, yang membuat aku tidak bahagia seringkali adalah hasrat-hasrat pribadiku sendiri. Yang Tuhan mau berkata itu tidak baik untukmu, nak, tapi kita memaksa. Dan ketika kita belum mengalaminya atau kita sedang berjuang ingin memilikinya, kita bersungut-sungut dan berkata, Tuhan itu tidak memberkati hidupku. Padahal Tuhan berkata, itu tidak baik untukmu, nak. Maka hari ini saudaraku, apapun yang ada di tangan kita mau bersyukur ya. Kita mau bersuka cita. Kita mau memiliki damai. Karena apa? Hasratku untuk menyenangkan Tuhan. Disitulah Tuhan bisa menggarap engkau dan saya. Lakukan bagian kita terbaik. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada doa, ada baca firman, ada jaga kekudusan hidup. Bertanggung jawablah hidup. Dan kita punya obsesi kuat untuk menyenangkan Tuhan. Maka hidup kita akan benar-benar di dalam pathway Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.